Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga kalian masih dalam kesehatan, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kalau minggu sebelumnya, dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari sedikit banyak tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah-indah itu. Maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang salah satu rukun Islam. Kalau kamu masih ingat, rukun Islam itu ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Haji. Kali ini kita akan belajar tentang zakat. Oke, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah agar siswa-siswi dapat memahami hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang berbahagia, apa sih zakat itu? Anak-anak, zakat secara bahasa artinya mensucikan diri. Kemudian secara istilah, zakat dapat dimaknai sebagai mengeluarkan sebagian harta benda kita untuk membersihkan harta tersebut dari kotoran-kotoran, baik karena cara memperolehnya maupun sebab-sebab yang lain. Zakat diambil dari sebagian harta kita, kemudian kita berikan kepada mereka yang berhak. Siapa mereka yang berhak itu? Mereka yang berhak itu disebut sebagai asnaf dalam Al-Quran, yaitu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Siapa 8 golongan yang berhak menerima zakat itu? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Anak-anak yang berbahagia, jika diperhatikan dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat, yaitu terdiri dari 8 kelompok. Coba perhatikan. Yang pertama, orang fakir. Siapa orang fakir itu? Yaitu orang yang amat sengsara,
hidupnya tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan, mereka yang tidak memiliki penghasilan, sehingga makan sehari-hari mereka ditanggung dengan cara berhutang kepada yang lain. Kemudian yang kedua, orang miskin. Orang miskin itu siapa? Yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mereka bekerja tapi hasil pekerjaannya tidak mampu menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga mereka berhutang kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, amil atau pengurus zakat, yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian keempat, mu'allaf, yaitu orang yang bukan Islam yang berkeinginan untuk masuk Islam, atau orang yang baru masuk Islam, itu disebut mu'allaf. Mereka juga berhak menerima zakat. Kemudian orang yang terlilit hutang, yaitu orang yang bisa jadi karena bangkrut atau karena musibah atau karena yang lain, ia terlilit hutang, maka ia berhak menerima zakat. Kemudian yang keenam, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi buat berdakwah, bisa jadi buat membangun masjid, membangun lembaga pendidikan, membangun yayasan-yayasan anak yatim. Kepentingan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala berhak menerima sebagian zakat orang Islam. Kemudian yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu untuk membebaskan orang-orang yang belum merdeka. Mungkin untuk saat ini perbudakan sudah tidak ada, sekarang orang semua sudah merdeka. Kemudian 8, ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal. Manakala melakukan perjalanan, seseorang kehabisan bekal, maka dia berhak menerima zakat. Termasuk di dalamnya adalah mereka yang menuntut ilmu. Orang-orang, anak-anak kita yang menuntut ilmu di pesantren, kemudian di tempat-tempat lain, maka mereka ketika bekalnya habis, ketika orang tuanya tidak mampu membayari biaya hidup mereka di pesantren umpamanya, maka mereka berhak menerima zakat. Anak-anak yang berbahagia, mereka itulah 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Anak-anak yang berbahagia, kemudian zakat itu dibagi 2, yaitu yang pertama zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter tiap orang yang diberikan kepada fakir miskin atau kelompok zakat yang lain yang dilakukan pada saat Idul Fitri, pada saat hari raya. Kemudian yang berikutnya adalah zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah mengeluarkan sebagian harta-harta benda kita yang bisa terdiri dari emas, perak, uang simpanan, hasil tambang, hasil perniagaan, hasil pertanian, barang temuan, binatang ternak, dan sebagainya yang telah memenuhi syarat. Insya Allah nanti akan dibahas dalam pertemuan khusus tentang keduanya. Jadi nanti ada sesi berikutnya
tentang zakat fitrah dan tentang zakat mal atau zakat harta. Anak-anak yang berbahagia, saya kira itu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa memahaminya bahwa setiap orang Islam wajib membayar zakat manakala sudah memenuhi syarat. Adapun zakat ada dua macam, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Kepada siapa zakat diberikan? Yaitu kepada 8 kelompok yang sudah dijelaskan. Saya kira itu kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.